apakah ini ada bergizi atau tidak, ada kandungan gizinya atau tidak kan. Gizi seimbang ini kurang optimal di kalangan masyarakat. Sangat penting untuk anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPPG Banyorejo. Ini adalah podcast yang pertama dari kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Aryo Bagus sebagai Kepala SPPG di SPPG Banyorejo. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan mensosialisasikan salah satu mandat dari Juknis BGM, salah satunya adalah untuk edukasi gizi kepada masyarakat, baik itu peserta didik maupun non peserta didik. Dan kali ini kita telah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah salah satu ahli gizi yang menurut saya terbaik ya, yang pernah ada ya, yang pernah saya temuin. Dia adalah ahli gizi kami di SPPG Banyorejo. Selamat siang, Mbak Dea. Selamat siang, Mas Bagus. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Estina Dea Putri, biasa dipanggil Dea. Saya ahli gizi di SPPG Banyorejo. Oke, Mbak Dea ya panggilannya, Mbak? Ya, betul. Oke, Mbak Dea. Kan sekarang ini sangat tren sekali ya di kalangan orang tua. Apa itu gizi seimbang? Karena kan begini, tidak semuanya itu ternyata paham tentang gizi, apa itu gizi seimbang. Nah, kadang di kalangan masyarakat, di kalangan orang tua, itu yang penting anak itu makan enak, makan kenyang. Itu mungkin bergizi kan gitu. Nah, dari ilmu kegizian sendiri, Mbak, apa itu gizi seimbang? Betul banget, Mas Bagus. Kenyang saja itu tidak cukup, karena kita juga harus memperhatikan kebutuhan gizi sehari-hari anak-anak kita. Nah, gizi seimbang sendiri itu merupakan susunan menu yang mengandung zat gizi yang sesuai dari jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, prinsipnya sendiri yaitu keanekaragaman pangan, kemudian aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantauan berat badan normal. Nah, dulu pedoman gizi seimbang ini dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, terdiri dari makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur, dan buah. Kemudian penyempurnanya itu adalah susu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pedoman gizi seimbang ini tidak optimal di kalangan masyarakat karena kurangnya perilaku hidup sehat tadi, kemudian kurangnya perilaku hidup bersih, kemudian kurangnya pemantauan berat badan normal, sehingga banyak menyebabkan penyakit gizi seperti obesitas dan anemia. Bener banget sih. Kadang sampai sekarang ini, Mbak Dea, masih banyak sekali yang menganggap bahwa gizi 4 sehat 5 sempurna itu masih menjadi pokok, masih menjadi acuan gizi di masyarakat. Padahal itu kan seperti yang Mbak jelaskan tadi udah berganti menjadi gizi seimbang gitu, Mbak. Mungkin yang belum tersampaikan di masyarakat itu bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya ini dan menjadi bagaimana pentingnya untuk anak-anak. Silahkan, Mbak. Oke, baik Mas Bagus. Nah, gizi seimbang sendiri ini ada pendekatan namanya isi piringku. Tolong. Nah, ini Mas, bisa dilihat ya. Ini isi piringku. Ini 50% diisi oleh makanan pokok, yaitu sumber karbohidrat, kemudian ada lauk pauk, ini sumber protein hewani dan nabati. Kemudian 50%-nya ini kemudian ada sayuran dan buah-buahan. Nah, makanan pokok kita sendiri karena kita ada di Indonesia ya, sumber karbohidrat banyak sekali ya, seperti nasi, jagung, dan lain-lain. Nah, karbohidrat sendiri ini merupakan sumber energi utama kita, sumber energi utama anak-anak untuk
pertumbuhan untuk menjalani hari-hari. Kemudian untuk lauk pauk itu ada protein hewani seperti telur, Ayam, ayam, daging, ikan, ya. ya. Kemudian protein nabatinya sendiri ada tahu, tempe yang biasa kita temui. Kemudian Kacang. ada biji-bijian atau kacang-kacangan. Hmm. Nah, untuk sayuran sendiri banyak sekali ya jenisnya di Indonesia. Nah, terus kemudian ada buah-buahan. Nah, untuk protein sendiri itu merupakan zat pembangun. Makanya sangat penting untuk anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, untuk sayuran sendiri itu merupakan serat dan antioksidan untuk anak-anak. Kemudian buah-buahan juga penting karena mengandung vitamin, Ya. mineral dan serat juga. Ya. Begitu. Artinya bahwa ini nanti dikonsumsi poin-poin utama yang ada di sini itu ada gitu Mbak ya. Iya, selain isi piringku juga kita harus memperhatikan perilaku hidup bersih Mas. Nah, seperti cuci tangan, kemudian tadi aktivitas fisik juga 30 menit per hari, kemudian minum air putih. Nah, di sini pemantauan berat badan supaya berat badannya tidak kurang atau tidak lebih. Nah, terus ini kita ada pembatasan gula, garam dan lemak. GGL 415. Ini berarti gulanya maksimal sehari 4 sendok makan. Kemudian untuk garamnya 1 sendok teh. Nah, kemudian untuk lemaknya sendiri atau minyak yang digunakan ya, ini 5 sendok makan. Oke. Begitu. Berarti lengkap sekali Mbak ya, terkait dengan menu gizi seimbang ini Mbak. Iya. Nah, sekarang begini Mbak, mungkin ada sebagian yang tahu tentang ilmu gizi seimbang. Cuman kan dalam konteks SPPG sendiri, bagaimana cara kita untuk memastikan yang kita yang kita distribusikan ke anak-anak kita di sekolah atau nanti kita akan mengerjakan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita, itu bagaimana sih cara memastikan agar gizinya ini tetap seimbang gitu Mbak? Iya, jadi sebelum kita merencanakan menu untuk didistribusikan, jadi kita kan ada perencanaan menu terlebih dahulu Mas. Nah, ini perencanaan menu. Dan BGN sendiri sudah memberikan juknis terkait penyusunan menu ya. Penyusunan menu ini yaitu terdiri dari makanan pokok tadi, karbohidrat, kemudian protein hewani dan nabati, sayur, buah, gitu. Nah, untuk menu kita hari ini ya, kita tunjukkan sebagai contoh. Apa tuh? Tolong Mas. Nah, ya. Wow. Ini kita buka menu kita hari ini. Wow. Di sini menu kita hari ini untuk karbohidratnya kita menggunakan nasi putih Mas, nasi putih. Kemudian untuk protein hewaninya ada lele. Nah, di sini karena kita menyesuaikan ada porsi kecil dan porsi besar ya Mas kalau di SPPG. Nah, porsi kecil kita kasih lele filet crispy. Kemudian yang untuk porsi besarnya lele tanpa kepala. Jadi disesuaikan dengan penerimaan manfaat. Ya, supaya memudahkan memakan makanan tersebut. Nah, kemudian untuk protein nabatinya kita pakai edamame. Kenapa kita pakai edamame? Karena variasi, karena pasti anak-anak biar nggak bosan ya tahu tempe gitu. Jadi kita kenalkan juga protein nabati yang lain seperti edamame ini, seperti biji-bijian atau kacang-kacangan yang lain. Kemudian untuk sayurnya ini ada brokoli sama wortel yang kita mainkan warna ya Mas supaya menarik di anak-anak ya. Ada hijau dan oranye. Terus kemudian untuk buahnya ada kelengkeng gitu. Ya. Kalau di SPPG selalu seperti ini Mbak ya? Susunan susunan item makanannya ya? Iya. Pasti hampir dapat dipastikan ini seimbang kalau kita memegang prinsip gizi seimbang ya Mbak? Iya, karena sudah memenuhi isi piringku, sudah ada makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian sayur dan buah. Oke, harapannya nanti ketika anak-anak di rumah, para orang tua juga bisa mempelajari dari konsep gizi seimbang yang dari kita ya Mbak ya. Misalkan ada ini nasi adalah karbo, terus ada sayur sebagai serat, buah sebagai vitamin, lele ini nanti masuk ke protein hewani, terus edamame nanti protein nabati kan gitu. Sehingga nanti
cara memastikannya dengan mengedukasi guru dan juga orang tua sehingga nanti di rumah pun oh ya minimal harus ada 5 nih komponen utama yang akan dihidangkan oleh orang tua ke anak-anaknya gitu Mbak ya. Oke. Oke Mbak Dea, tadi kan kita udah mempelajari nih gizi seimbang, ada karbo, ada sayur, ada buah, ada protein nabati, protein hewani. Nah, harapan kita kan tentu nanti orang tua juga akan mempelajari yang harus dihidangkan ke anak-anaknya ini minimal juga seperti ini kan gitu. Oke. Melihat ini Mbak, kira-kira tantangan terbesar di kalangan masyarakat untuk gizi, terutama gizi seimbang itu gimana Mbak? Karena begini, kita dulu pada saat di segmen tertentu ya, misalkan di waktu bulan puasa dan lain-lain, nah itu kita sering mendapatkan masukan, ya, yang ya seperti itulah, apa namanya, apakah ini ada bergizi atau tidak, ada kandungan gizinya atau tidak kan, mungkin edukasi kita juga kurang tersampaikan ke baik guru maupun orang tua kan gitu. Nah itu tantangan terbesarnya kira-kira gimana Mbak? Ya, yang pertama itu ya Mas, seperti pertanyaan dari penerima manfaat kita yang menanyakan kandungan gizi terkait menu yang kita sajikan. Ini sebenarnya semua makanan itu punya kandungan gizinya masing-masing. Oke. Apalagi diingat kembali menu kita kemarin sudah lengkap ya Mas, gizi seimbang, sudah ada karbonya juga, sudah ada protein hewani, nabati juga ada, sayur juga ada, kemudian buahnya juga sudah ada. Mungkin memang dilihat secara mata ya, mungkin memang orang-orang yang tidak awam mungkin ya, tidak familiar dengan menu yang kita sajikan itu, jadi mempertanyakan kandungan gizi tersebut. Nah, kemudian tantangan yang lainnya ini terkait protein nabati ya Mas. Nah, seperti yang kita ingat kembali pas puasa kemarin, karena ada menu keringan ya Mas, menu keringan ini kita memberikan protein nabati seperti biji-bijian, biji-bijian atau kacang-kacangan ya Mas. Sedangkan di kalangan masyarakat juga itu apa sih kacang-kacang terus gitu kan. Terkesan kurang ini ya, kurang ada nilai gizinya gitu. Kalau kacang kan tiap hari mereka ketemu sama kacang kan gitu. Sedangkan kacang sendiri itu merupakan protein nabati Mas. Kacang sendiri itu juga merupakan protein nabati tinggi lemak, itu lemaknya lemak baik. Nah begitu. Kemudian tantangan lainnya juga itu di anak-anak sih Mas, masalah sayur, karena anak-anak nggak suka sayur. Ya kurang familiar lah dengan sayur ini toh. Karena mungkin kebiasaan di rumah juga jarang makan sayur ya, gitu. Terus tantangan yang lainnya juga di variasi menu sih Mas, variasi menu. Karena kadang kita sudah menyajikan, mungkin menurut kita sudah terbaik, tapi ternyata di penerima manfaat itu masih kurang. Nah itu sangat menantang SPPG ya, terutama semua SPPG juga untuk gimana sih biar anak-anak ini suka gitu, biar di kita juga di dapur juga makanannya diterima, tapi untuk kita di dapur juga pengolahannya itu juga tidak terlalu monoton ya. Oke. Mungkin untuk podcast pertama kita pada siang hari ini tentang gizi seimbang. Mungkin memang terkesan sederhana ya. Seimbang itu kan tidak ada yang tumpang tindih, betul Mbak Dea? Ya? Berarti kan begini, sehingga nanti semua yang ada artinya berjalan beriringan dengan komposisi yang sudah ditentukan, betul. Nah harapannya nanti dari adanya podcast ini orang tua ataupun bahkan salah satu di antara kalian adalah penerima manfaat kami, ya, bisa belajar lah tentang edukasi gizi yang insya Allah kami akan sajikan, baik itu nanti dengan ahli gizi. Nanti kita mungkin akan dengan guru, dengan ya teman-teman yang lain, kita akan sharing gimana sih menyajikan menu yang tetap pada prinsip gizi seimbang, namun kita tidak bosan gitu. Bagaimana cara kita dalam
mengatasi tantangan-tantangan ke depan gitu ya Mbak Dea. Iya. Oke, mungkin seperti itu pemirsa untuk podcast pertama kita bersama Mbak Dea ahli gizi. Oke, kita sekarang sudah berada di penghujung acara tentang edukasi gizi yang pada kali ini bersama Mbak Dea ahli gizi SPPG Banyurejo. Mungkin dari Mbak Dea ada yang mau disampaikan entah kepada orang tua, kepada guru, penerima manfaat, silakan Mbak Dea. Oke, terima kasih Mas Bagus. Mungkin pesannya untuk orang-orang tua ya, lebih dikenalkan keanekaragaman pangan kita ke anak-anak ya, dengan tadi pendekatan isi piringku, bahwa kita nih makan harus lengkap Mas, yaitu yang ada karbo, kemudian ada protein hewani nabati, protein nabati, dan buah juga. Kemudian untuk protein makanan pokoknya juga itu banyak sekali ya. Kita ada di Indonesia, beragam suku dan budaya juga. Itu karbohidrat itu banyak sekali sumbernya. Kemudian untuk protein hewani juga banyak sekali, kemudian untuk protein nabati juga banyak, nggak hanya tahu tempe. Nah, kadang tuh anak-anakku juga nggak tahu kan, apa namanya, tahu tempe itu protein apa sih, gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua dan guru, terutama juga ya, karena di sekolah dan di rumah, kita harus mengenalkan protein hewani itu ini, protein nabati itu ini, karena kegunaannya itu punya masing-masing kegunaan, begitu. Protein nabati sendiri itu nggak hanya tahu tempe, kacang-kacang yang mungkin menurut masyarakat itu tidak pantas, itu sebenarnya itu protein nabati yang punya kandungan gizinya juga untuk kebutuhan tubuh kita gitu. Untuk anak-anak sendiri mungkin makanan sehat itu nggak selalu nggak enak, makanan sehat itu banyak sekali yang enak gitu. Jadi harus berani mencoba makanan-makanan yang mungkin familiar ya. Itu seperti sayur itu bagus untuk pencernaan. Iya, pencernaan juga dan pertumbuhan juga begitu. Oke, terima kasih sekali Mbak Dea atas waktunya pada kali ini Mbak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Dea maupun keilmuannya Mbak Dea yang menyumbangkan atau mengedukasikan ilmu kepada seluruh pemirsa yang ada di manapun berada. Oke, yang terakhir dari kami, SPPG Banyurejo akan menyelenggarakan podcast yang tujuannya adalah untuk edukasi gizi. Nah, kita nanti akan mengundang tamu, baik itu ahli gizi, ahli akuntansi, guru, dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengolah makan bergizi ini agar menjadi lebih terinformasi kepada masyarakat dan tidak ada disinformasi ya harapannya, sehingga benar-benar real dari SPPG kepada masyarakat begitu. Jadi kita tidak hanya mendistribusikan saja, tetapi kita juga harus mengedukasi sehingga semuanya menjadi tahu dan mengerti seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Tetap follow dan subscribe, like, and comment akun kita di SPPG Banyurejo. Selamat siang. Terima kasih. Thank you.